Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari program studi Metodologi Studi Islam dosen pengampu Ibu Dr. Haja Ilmiati MAG. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu yang berjudul Ilmu Tafsir yang disusun oleh kelompok 8 yang beranggotakan Dwi Lestari dan Misi Mayrista. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pentingnya ilmu tafsir dalam memahami Al-Quran. Nah, sebagai seorang muslim, kita tentu meyakini benar bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 185 yang artinya Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Di samping itu, Al-Quran adalah bacaan yang mulia. Oleh karena itu, tiap kita membaca Al-Quran, insya Allah mendapatkan balasan pahala dari ayat demi ayat, bahkan huruf demi huruf yang kita baca. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim, itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, begitulah pentingnya untuk kita belajar ilmu tafsir dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian kita lanjut kepada pengertian tafsir. Tafsir berasal dari kata al-fusru yang artinya menjelaskan atau menyingkap sesuatu. Al-Hafiz Asy-Syaiti menjelaskan bahwa perlunya belajar tafsir adalah untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW serta mengetahui makna-maknanya, menyimpulkan hikmahnya, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya. Ia menjelaskan arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Dalam menafsirkan Al-Quran, tidak cukup hanya paham bahasa Arab, tetapi juga berbagai macam ilmu pengetahuan yang menyangkut Al-Quran dan isinya. Kita masuk kepada metode penafsiran. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, method, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata itu ditulis dalam method dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan tarikat dan manhaj. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti, cara yang teratur, dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, metode penafsiran ini dibagi ke dalam 4 metode. Yang pertama, metode tafsir ijmali atau global. Metode tafsir ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global, tanpa uraian panjang lebar. Metode global menjelaskan ayat-ayat Quran secara ringkas tetapi mencangkup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran. Dengan demikian, ciri-ciri dan jenis tafsir ijmali mengikuti urutan-urutan ayat demi ayat menurut tertib mushaf, seperti halnya tafsir tahlili. Perbedaannya dengan tafsir tahlili adalah dalam tafsir ijmali,
Makna ayatnya diungkapkan secara ringkas dan global, tetapi cukup jelas. Sedangkan tafsir tahlili, makna ayat diuraikan secara terperinci dengan tinjauan berbagai segi dan aspek yang diulas secara panjang lebar. Sebagai contoh, penafsiran yang diberikan tafsir Al-Jalalain terhadap 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Tampak tafsirnya sangat singkat dan global hingga tidak ditemui rincian atau penjelasan yang memadai. Penafsiran tentang malah, misalnya dia hanya berkata Allah Maha Tahu maksudnya. Dengan demikian pula, penafsiran bitaka hanya dikatakan yang dibacakan oleh Muhammad, begitu seterusnya, tanpa ada rincian, sehingga penafsiran 5 ayat itu hanya dalam beberapa baris saja. Sedangkan tafsir tahlili, analitis, Al-Maraghi, misalnya, untuk menjelaskan 5 ayat pertama, ia membutuhkan 7 halaman. Hal ini disebabkan uraian bersifat analitis dengan mengemukakan berbagai pendapat dan didukung oleh fakta-fakta dan argumen baik berasal dari Al-Quran ataupun hadis Nabi, serta pendapat para sahabat dan tokoh para ulama. Juga tidak ketinggalan argumen semantik. Yang kedua, metode tahlili atau analitis. Yang dimaksud dengan metode analisis ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayatnya yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jadi, pendekatan analisis yaitu mufassir membahas Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan rangkaian ayat yang disusun di dalam Al-Quran. Maka, tafsir yang memakai pendekatan ini mengikuti naskah Al-Quran dan menjelaskannya dengan cara sedikit demi sedikit, dengan menggunakan alat-alat penafsiran yang ia yakini efektif, seperti mengandalkan pada arti-arti harfiah, hadis atau ayat-ayat lain yang mempunyai beberapa kata atau pengertian yang sama dengan ayat yang sedang dikaji. Sebatas kemampuannya di dalam membantu menerangkan makna bagian yang sedang ditafsirkan sambil memperhatikan konteks naskah tersebut. Yang ketiga, metode muqarin atau komparatif. Tafsir al-muqarim adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama. Tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Jadi yang dimaksud dengan metode komparatif ialah yang membandingkan teks nas yang ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua khusus atau lebih dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi suatu kasus yang sama. Serta membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan dan membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang terakhir atau yang keempat, metode maudhu'i atau tematik. Metode tematik ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran rasional. Nah, jadi dalam metode ini, tafsir Al-Quran tidak dilakukan ayat demi ayat. Ia mencoba mengkaji Al-Quran dengan mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema, doktrinal, sosial, dan kosmologis yang dibahas oleh Al-Quran. Misalnya,
Ia mengkaji dan membahas doktrin tauhid di dalam Al-Quran, konsep nubuwah di dalam Al-Quran, serta pendekatan Al-Quran terhadap ekonomi dan sebagainya. Kita masuk kepada pembagian yang C, corak-corak penafsiran dan kitab tafsir. Corak-corak penafsiran. Secara bahasa, corak dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai berbagai konotasi makna. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Arab dikenal dengan bentuk. Berikut adalah pembagian corak tafsir dan kitab tafsir. Pertama, corak fikih. Corak fikih ini memposisikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam atau syariat. Corak tafsir fikih berarti corak tafsir yang diwarnai dengan ayat-ayat hukum. Corak ini secara substansial mengandung masalah-masalah seputar fikih, seperti sholat, zakat, puasa, sampai kepada isu-isu kontemporer. Di antara kitab tafsir yang mengandung corak fikih adalah Ahkam Al-Quran karya Al-Jasasi. Yang kedua, Ahkam Al-Quran karya Al-Kayya Al-Harasi. Yang ketiga, Al-Jami Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi. Selanjutnya, corak tafsir sufi. Kata sufi secara etimologis dinyatakan sebagai isim mustaq dari kata suf yang berarti bulu domba. Corak tafsir sufi ini mengarahkan penafsirannya dengan ilmu tasawuf, sehingga menakwilkan Al-Quran dengan penjelasan yang berbeda kandungan tekstualnya, yakni berupa isyarat-isyarat yang hanya dapat diungkapkan oleh mereka yang sedang menjalankan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kitab tafsir yang menggunakan corak sufi ini adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Syekh Al-Tusturi. Selanjutnya, Haqaiq Al-Tafsir karya Abu Abdurrahman Musa Al-Azli Al-Sulami. Selanjutnya, corak tafsir filsafat. Definisi corak tafsir filsafat adalah upaya penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat, atau bisa juga diartikan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Menurut Muhammad Husain Al-Zahabi, tafsir falsafi adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran atau pendapat falsafi, seperti tafsir Bil al-Ra'i. Dalam hal ini, ayat Al-Quran lebih berfungsi sebagai dasar pemikiran yang ditulis, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat Al-Quran. Selanjutnya, corak sastra bahasa.
Corak bahasa atau yang dikenal juga dengan tafsir lughawi bertumpu pada kaidah-kaidah linguistik. Tidak jarang, tafsir ini sangat kental dengan nalar bayani dan bersifat deduktif, di mana posisi teks Al-Quran menjadi dasar penafsiran dan bahasa menjadi perangkat analisisnya. Di antara kitab tafsir yang menggunakan corak bahasa ialah Al-Bahar Al-Muhit fil Tafsir karya Abu Hayyan Al-Andalusi. Yang kedua, Al-Nazam Al-Quran karya Abdul Al-Qahir. Selanjutnya, Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Quraisy Shihab. Selanjutnya, corak tafsir era modern. Adapun tafsir era modern menurut Muhammad Husain Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Tafsir wa Al-Mufassirun dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu corak ilmiah, corak mazhab atau kelompok, corak tafsir yang mengandung pemikiran kufur, dan tafsir corak etik sosial. Untuk lebih jelasnya tentang corak tersebut adalah corak tafsir al-ilmi, corak tafsir mazhab atau kelompok, corak tafsir ilhadi, corak tafsir al-adabi wa al-ijtimai, corak tafsir al-karbawi, corak tafsir al-halaki, corak tafsir bayani atau balaghah. Selanjutnya kita masuk ke pembagian yang D, kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir tentunya sangat banyak nama-namanya dan banyak pula pembagian-pembagiannya, seperti yang sudah saya bacakan di atas tadi. Ada banyak pembagian dari nama-nama kitab tafsir. Baiklah, saya akan membacakan 10 nama kitab-kitab tafsir. Yang pertama, kitab tafsir Abu Hayyan Al-Andalusi wa manhajuhu fi tafsiri. Kedua, Al-Tafsir Al-Mawdu'i. Selanjutnya, Tafsir Al-Bahrul Mu'id jilid 8. Selanjutnya, Tafsir An-Nasai 2 jilid. Selanjutnya, Tafsir Ilmu Badis Darqutb. Selanjutnya, Tafsir Juz Amma Abdul Malik Qosim. Selanjutnya, Tafsir Jalalain. Selanjutnya, Tafsir Imam Syafi'i. Selanjutnya, Tafsir Mulla Sadrah. Selanjutnya, ada
ada tafsir Al-Baidali, Al-Baitlawi, selanjutnya tafsir Fakhrur Razi, selanjutnya ada juga tafsir Al-Fatihah Ibnu Rajab, selanjutnya ada juga tafsir Al-Bayani lil Quran, itu ada 2 jilid. Tafsir Al-Basit Wahidi ada 25 jilid. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari pemakalah kelompok 8. Itulah sekian dari kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.